Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan kita uji kompetensi inti atom dan radioaktivitas yang diambil dari buku saya ini, buku Fisika Marten, jilid 3, part 3 ya, mulai dari soal 23, 5 soal. Kalau kita baca soal nomor 23, dalam suatu batuan meteoroid, ya meteorit, jadi ini ada batuan gitu ya. Nilai perbandingan jumlah atom uranium 238 ya, 92 dan jumlah atom timbal. Jadi kalau Anda lihat nomor atomnya lebih kecil ya. Jadi ini sebetulnya maksudnya uranium 238 meluruh ya. Meluruh dia membentuk Pb. Salah satunya Pb ya. Mungkin yang lain ada. Urusan kita hanya Pb ini. Dan ternyata perbandingan jumlah atom uranium akibat peluruhan ya. Jadi maksudnya ini uranium yang meluruh ya, yang meluruh dibandingkan dengan jumlah atom timbal yang ini Pb 206. Itu adalah 7:8. Kan nggak mungkin ini lebih kecil dari ini kan? Minimal sama kan jumlah atomnya karena koefisiennya 1:1. Nah ini maksudnya yang meluruh 7 bagian, ya berarti yang tertinggal, ya uranium yang tertinggal, ini itu 1 bagian. Sedangkan rumus kita itu kan bagian yang tertinggal, ya rumus yang N sama dengan N0 setengah pangkat N ya. Saya nggak tahu N apa-apa, yang jelas N ini adalah umur dari zat radioaktif. Di sini uranium, umur dari uranium di batu ini sejak mulai diukur dibagi waktu paro, itulah N. Jadi N ini fraksi ya, tidak punya satuan ya. Kita baca lagi, jika waktu paro atom uranium 6,0 kali 10 pangkat 9, jadi waktu paro yang ini itu adalah 6,0 kali 10 pangkat 9 tahun. Ya, waktu paro ini. Perkiraan usia batuan. Jadi yang ditanya itu T. Berapa T ini? Berarti itu sama saja kita ditanya N. Jadi N-nya ini yang kita cari. Ini adalah N yang tertinggal. Jumlah atom tertinggal dari uranium. Yaitu 1 bagian. Ya toh? Sementara bagian mula-mula tentu 8. 8 ini dia membentuk Pb ini kan. 7:8. 7 membentuk Pb. 1 bagian lagi tertinggal kan uraniumnya ya, tertinggal. Jadi 1 bagian lagi tertinggal, jadi ini 8. Jadi bagian mula-mula itu 8, 7 terurai membentuk Pb 8 kan gitu. Jadi 8 kali setengah pangkat N. 8-nya kita pindah ke sini, 1/8 sama dengan setengah pangkat N. Ya. Jadi 1/8 itu setengah pangkat 3. Sama dengan setengah pangkat N. Ya, jadi kalau Anda lihat N-nya sama dengan 3. Ya, jadi soal itu maksudnya seperti itu. Mungkin kalimatnya aja yang kurang bagus ya. Tapi maksud dia uranium ini terurai 7 bagian dari 8 ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi 8 inilah yang membentuk Pb ya. Jadi mungkin kurang jelas soalnya, tapi maksudnya ke sana. Jadi uranium yang tersisa adalah dibandingkan dengan bagian mula-mula adalah 1. 8 kurang 7. Dari 8 bagian ini. Ya, jadi 8 bagian ini mula-mula. Yang ini adalah yang tertinggal. Gitu. Maksudnya ke sana ya. Mungkin kata-katanya yang membingungkan ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Baru dimasukkan ke sini. Jadi usianya Anda bisa lihat di sini, usianya adalah N kali T. Ya, N kali T. N-nya sudah ketemu dari persamaan ini. Persamaan radioaktivitas. T-nya diketahui 6,0 kali 10 pangkat 9. Jadi hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat 9. Ya. Oke, jadi jawabannya E.
Sekarang kita ke nomor 25. Jika tebal suatu bahan yang digunakan untuk menahan intensitas radioaktif, jadi intensitas radioaktif datang pada suatu bahan. Bahan ini biasanya bahan pelindung kalau kita kerja di tempat yang radioaktivitasnya tinggi ya, seperti di Badan Tenaga Atom Nasional atau di PLT nuklir ya. Itu di sini ada ketebalan kan. Nah, di sini ada datang intensitas radioaktif ya, I0. Nah, ini bisa kita samakan dengan aktivitas radioaktif nanti. Kira-kira identik seperti itu. Kemudian dia kena ke bahan ini punya ketebalan ya. Ketebalan, ada yang taruhlah X lah ya. X ini adalah tebal dari logam biasanya ya. Biasanya timbal ya. Tebal bahan. Nah, ketika dia terus intensitasnya berkurang. Ya, intensitas ini tentu lebih kecil dari I0. Karena sebagian akan diserap oleh bahan ini. Ya. Tapi karena intensitasnya dia radioaktif, dia pasti masih ada yang menembus, ya. Ya, sama. Kalau ini A0 di sini nanti dia akan ada A. Jadi analog. Anda sudah lihat rumusnya. Ya. Rumusnya kan kalau aktivitas radiasi itu adalah aktivitas radiasi mula-mula kali setengah pangkat N, begitu kan ya? Di mana N ini adalah usia daripada zat radioaktif dibagi waktu paruh. Makin lama usianya, aktivitas radiasi akan berkurang, ya, karena dia menurun secara eksponensial seperti ini kan. Nah, ini kita analogkan aktivitas radiasi ini dengan intensitas radioaktif. Yang menembus, itu kan yang tersisa. Kemudian ini intensitas radioaktif mula-mula, ini juga setengah pangkat N. Sama. Cuma di sini kalau N-nya itu T per T, di sini T-nya itu adalah X, ketebalan bahan. Dibagi HVL namanya ya. Kalau ini kan waktu paruh, ini juga waktu paruh. Cuman istilahnya HVL ya. Half value layer ya, dari bahasa Inggris ini. Half value layer. Maksudnya lapisan nilai lapisan setengah lah gitu ya. Lapisan setengah harga. Jadi maksudnya yang akan tembus nanti setengahnya saja. Gitu. Ya, itu kira-kira seperti itu. Analoginya ya. Oke, sekarang kita baca soalnya. Jika tebal suatu bahan yang digunakan untuk menahan intensitas radioaktif adalah sebesar 1 HVL, intensitas sinar radioaktif yang dilewatkan adalah setengah dari intensitas mula-mula. Yaitu definisinya kan. Kalau ketebalan kita 1 HVL, maka pasti intensitas yang lewat itu setengah I0. Itu definisi dari HVL ya. Kalau waktu paruh kan, kalau waktu kita 1 waktu paruh, maka aktivitas radiasi yang lewat, ya, setelah yang tertinggal, setelah umur waktu paruh adalah setengah kali A0. Sama ya. Oke, anggap aja ini X1, ini I1. Nah, jika tebal bahan dirubah, nah, tebal bahannya dirubah sekarang. Lebih tebal, 3 HVL, 3 kali lapisan paruh, 3 waktu paruh, gitu kan ya. Maka intensitas 2-nya tentu beda kan. Intensitas yang dilewatkan itu berapa? Berapa ini pasti maksudnya berapa I0 kan? Hanya dinyatakan dalam persen. Ya, hanya dinyatakan dalam persen. Oke, jadi kita kembali ke rumus. Rumus kita adalah I itu sama dengan ini tadi, ya. I0 kali setengah pangkat N. Ya. Sekarang kita bandingkan I2 dan I1. Ini kita ambil I2. I0-nya tetap tidak berubah kan. Ini akan menjadi setengah pangkat N1. Ya. Setengah pangkat N1. Di mana N1 itu adalah X1 per HVL. Ya kan? Nah. X1-nya kan 1 HVL, jadi ini nanti 1 ya, kalau N1 itu ini 1. 1 HVL dibagi HVL, HVL ini maksudnya 1 HVL juga. Jadi 1, ini 1 nanti. Kita bandingkan, oh ini N2 ya, ini N1, ini N2. N2-nya lain lagi kan, ya, kan kita
tulis di sini I2, berarti ini harus N2. N2 di sini adalah 3HVl kan? X2-nya 3HVl. Ya, jadi X2 dibagi HVl. Tapi X2-nya 3HVl. Jadi 3HVl dibagi HVl. Jadi 3. Nah, jadi nanti kita ganti gitu 3 di sana. Ini I1 sama dengan I0 setengah pangkat N1. Kan begitu. Sesuai dengan rumus ini kan. Nah, kita bandingkan. Ya. Supaya I0 bisa kita coret. Ya toh? I0 bisa kita coret. Nah. Oke. Jadi kalau nggak jelas pakai tinta hijau aja lah ya. Ini kita coret nih. Nah. I2 yang ditanyakan kan? Jadi I2 per I1. I1 berapa? Ini diketahui nih. I1 itu setengah I0. Ini setengah I0. Sama dengan, nah ini. Ini setengah, langsung aja di sini ya. Masukkan aja langsung ya. N2-nya berapa? 3. Ini bisa kita ganti 3. N1-nya 1. Nah, jadi setengah pangkat 3 dibagi setengah pangkat 1. Jadi setengah pangkat 2 ya. Jadi ini setengah pangkat 2. Nah, begini. Baru dikalikan silang kan? Iya. Jadi I2-nya akan sama dengan ini setengah pangkat 2, ini setengah. Berarti setengah pangkat 3. I0. Nah, Anda sudah tahu setengah pangkat 3 itu 1/8. Ya. Nah, yang ditanyakan persen kan, dalam persen ya. Udah kalikan 100% ya. 1/8 kali 100%. Maka Anda akan dapat 12,5%. Ya. Maka Anda akan dapat 12,5% ya. Ini jawaban D. Ya. Sekarang kita ke nomor 27. Perhatikan reaksi berikut. Nitrogen 14,7 ditambah helium 24 ditambah 1,2 mega elektron volt menjadi X tambah H11. Jadi ini reaksi inti dengan energi reaksinya diberikan ya. Seperti ini. Reaksi tersebut akan lengkap jika inti X. Tapi yang ditanya hanya inti X ini apa? Nah ini kan reaksi inti ya. Sudah kemarin ya. Reaksi inti aja hanya kemarinnya sudah ya. Jadi kekekalan nomor massa dan kekekalan nomor atom. Ya, jadi cukup. Ini energi nggak terpakai. Ini nanti di nomor 29 tentang energi. Di sini bukan tentang energi, cuman X ini berapa di sini. Ditambah hidrogen 11. Nah, kemarin kan sudah namanya hukum kekekalan nukleon. Sebelum reaksi nukleonnya 18. Ya. Di ruas kanan juga harus 18 nukleonnya. Ya, di sini 1 berarti di sini 17. Nah, ya, jadi kalau Anda perhatikan 17. Makanya kalau tidak ini nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Jadi nggak perlu diterusin ya. Ini 18 salah. Ini 16 salah, 16 salah. Jadi ya udah langsung jawabannya B. Tanpa perlu lagi lihat yang bawah. Ya. Jadi sudah dapat jawaban B. Jadi dari sini aja kita dapat jawabannya B. Tapi untuk belajar ya kita lihat kenapa di bawahnya 8 gitu ya. Anda lihat hukum kekekalan proton. Di sini protonnya 7, di sini protonnya 2. Jadi di sebelah kiri protonnya ada 9. Di sini 1, di sini juga harus 9. Karena di sini 1 ya di sini 8. Nah, gitulah ya reaksi inti kalau tentang proton dan nukleon. Ya, jadi jumlah sudah ya kemarin mungkin sudah ya kan? Kemarin sudah. Jumlah nukleon di sebelah kiri harus sama dengan jumlah nukleon di sebelah kanan. Jumlah proton di sebelah kiri harus sama dengan jumlah proton di sebelah kanan. Nomor 27. Sekarang kita ke yang soal yang keempat, nomor 29. Nah, ini baru ada energi ya. Ini baru energi reaksi. Jadi kalau tadi hanya proton dan nukleon, sekarang ada energi reaksi. Ya, jadi kalau Anda perhatikan di sini ditanya nilai kalor reaksi. Ya, nilai kalor reaksi itu disebut Ki. Ya, jadi Anda lihat. Secara umum biasanya Ki-nya kita taruh di sebelah kanan. Karena biasanya reaksi yang paling banyak kan reaksi fisi. Reaksi membebaskan energi.
Jadi misalkan ada partikel A, di sini partikelnya itu alfa, ya, menumbuk sasaran, anggap aja X, ya, X itu sasaran, AZ, gitu ya. Ini sasarannya BE, BE ya, ini nggak ditulis, hanya ini aja, nggak ada masalah karena kita tidak urusan dengan proton dan nukleon, tapi urusannya dengan energi, ya. Ini akan menjadi, ya, suatu inti lain, ya toh. Jadi kalau suatu inti sasaran ditembak oleh partikel, dia berubah menjadi inti lain, ya. Jadi inti itu bisa dirubah, unsur itu bisa dirubah, ya. Pokoknya nomornya beda lah. Ditambah ada kemungkinan muncul juga partikel lain, ya. Jadi di sini Y-nya adalah karbon, jadi berilium berubah jadi karbon. Ini unsur yang beda ini. Ya, jadi kalau Dalton bilang unsur tidak bisa dirubah, ini unsur bisa dirubah. Makanya Dalton udah nggak memenuhi syarat, ya, gitu. Nah, di sini akan muncullah energi reaksi. Cuman energi reaksi itu biasanya mega elektron volt, ya. Sementara kalau inti yang diketahui itu biasanya massa SMA. Ini massa SMA, ya. Ini juga SMA, biasanya kan partikel itu massanya SMA. Kan nggak klop, ini SMA, ini mega elektron volt. Nah, konversi satuannya Anda sudah tahu kan? 1 SMA itu biasanya diketahui ya, di sini diketahui itu. 1 SMA 931 mega elektron volt. Ini faktor konversinya. Jadi kalau SMA mau dirubah ke mega elektron volt kali 931, kalau mega elektron volt mau dirubah SMA dibagi 931. Soal nomor 29 kita merubah SMA ke mega elektron volt. Tapi soal nomor 31 yang terakhir nanti, kita merubah mega elektron volt ke SMA. Ya, jadi bisa bolak-balik. Nah, kalau di muatan, itu kan hukum kekekalan nukleon dan hukum kekekalan muatan atau proton. Kalau tentang energi ya, hukum kekekalan energi. Ya, cuma hukum kekekalan energinya melibatkan pertukaran massa dan energi. Itulah yang dirumuskan oleh Einstein kan. Energi itu ada urusannya dengan massa. Ini yang kita sebut kemarin defek massa kan. Ini yang kita sebut kemarin defek massa kan. Jadi energi ada hubungannya dengan massa. Nah, hukum kekekalan energi itu menyatakan bahwa jumlah energi di kiri akan sama dengan jumlah energi di kanan. Gitu ya. Nah, di kiri itu kan ada massa A gitu ya. Kalau kita tulis massa A. Jadi sigma M kiri. Jadi prinsipnya gini sebetulnya. Sigma M kiri, ya, jadi jumlah massa inti dan partikel di sebelah kiri, nah itu biasanya kan SMA. Anda kali aja 931, maka dia berubah menjadi mega elektron volt. Itu akan sama dengan sigma massa, sigma itu artinya penjumlahan ya. Jadi kalau massa di kiri, massa ini tambah massa ini. Kalau di kanan, massa ini tambah massa ini. Sigma Fm kiri ini sigma M kanan, ya. Nanti juga Anda tahu ini SMA. Jadi kalau mau ke energi dia harus dikalikan 931 mega elektron volt. Tapi di sebelah kanan ada Q, plus Q begini. Nah, mudah menghafalnya kan? Sigma massa di kiri sama dengan sigma massa di kanan tambah energi reaksi, ya. Nah, kalau Q-nya positif berarti reaksinya eksotermik, membebaskan energi. Kalau Q-nya bernilai negatif berarti endotermik, ya kan? Memerlukan energi. Gitu aja. Kalau di reaksi pembelahan, ini kalau Q-nya positif fisi, ya. Kalau Q positif ya, itu juga positif sama, ya. Cuman perlu pemicu. Oke, sekarang kita selesaikan ya. Sekarang kita selesaikan di soal ini. Di sebelah kiri berilium dan alfa. Jadi harus massa Be ditambah massa alfa. Nanti kalikan 931. Di kanan karbon dan neutron. Massa karbon ditambah massa neutron. Ya, kali 931. Ditambah energi reaksinya. Itu yang ditanyakan. Ini yang ditanya. Oke, jadi Anda bikinlah. Massa berilium berapa ini? 9,012. 012 ini ya.
Alpha 4,003 ya. Kalau Anda jumlahkan ini hasilnya 13,015. Ini Anda jumlahkan, massa karbon 12 ya. Massa neutron ini diketahui semua 1,009. Ini kalau Anda jumlahkan hasilnya 13,009. Nah, gitu. Ini belum dikali 931 ya, belum dikali 931. Nah, Q ini kan taruh sini, ini pindah ke sini kan, kiri min. Jadi ini harus dikurangi dengan ini kan, ini dikurangi dengan ini. Jadi dikurangi ya. Nah, dikurangi dulu. 13,009 dikurangi. Begini aja kan. Ya, kayak anak SD itu ya. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 0,006. Ya, ini masih SMA kan? Nah, ini lakinya. Tapi masih SMA. Maka kita kalikan dengan konversinya. Ya, SMA harus di bawah. Ini 1 SMA supaya bisa dicoret. Berarti di pembilangnya ini 931 mega elektron volt. Nah, seperti ini. Gitu, ya. Nah, kalau Anda kalikan ini Anda akan dapat 5,6 mega elektron volt. Ya, Anda akan dapat 5,6 mega elektron volt. Ya tidak tepat tapi kalau dibulatkan. Ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 31. Hampir sama. Reaksi juga, reaksi inti tapi tentang energi. Jadi ada dua hal ya reaksi inti itu ya. Satu adalah tentang nukleon dan proton. Itu yang kita soal sebelumnya. Mudah itu. Jadi itu hukum yang pertama kan. Jumlah nukleon ruas kiri harus sama dengan jumlah nukleon di ruas kanan. Hukum yang kedua, kekekalan muatan, kekekalan proton. Muatan di kiri harus sama dengan muatan di kanan. Ya kan? Nah, yang ketiga, hukum kekekalan energi. Nah, dua soal yang terakhir ini adalah tentang hukum kekekalan energi. Oke. Suatu proses fisi itu terurai ya. Uranium 235, saya nggak tulis 92 gitu aja ya. 92-nya nggak usah. Mengikuti persamaan ini. Nah, ini ditembak dengan neutron. Ya, cuman neutronnya duluan. Neutron biasanya nembak duluan ya. Ini neutron menembak uranium. Ya, menembak uranium. Akibatnya uranium diberi energi, dia akan terbelah menjadi dua inti. Barium plus kripton ini ya. Ya, kripton ditambah neutron muncul lagi, ya partikel neutron muncul lagi. Tentu di sini ditambah Ki kan gitu kalau reaksi itu. Jika pada reaksi fisi ini dibebaskan, nah, dibebaskan kan Ki-nya di sebelah sana. Dibebaskan 200 mega elektron volt. Massa neutron diketahui ya, tapi nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena neutron di kiri dengan neutron di kanan habis sama-sama satu. Kecuali kalau ini ada dua atau ini yang dua. Jadi nggak ada gunanya neutron itu. Jadi massa yang kiri Anda tinggal ya gini ya, massa yang kiri massa uranium. Yang kanan ada dua. Nah, kebetulan ditanya kan? Ya. Massa inti Ba plus Kr. Massa inti Ba plus Kr ditanya. Ya, massa inti Ba plus Kr. Jadi dia tidak tanya masing-masing sekaligus. Karena kalau mau tahu massa inti Ba berarti massa inti kripton harus diketahui. Sedangkan kalau mau tahu massa inti kripton berarti massa inti barium harus diketahui. Padahal tidak ada yang diketahui. Jadi dua-duanya ditanya langsung. Ditambah Ki kan begini kan. Nah, cuman kan Anda tahu ini satuannya SMA. Ini nanti satuannya SMA karena ini yang ditanya. Jawabannya dalam SMA ya. Nih, dalam SMA. Jadi ini tuh SMA. Satuan massa atom ya. Jadi satuan massa atom itu kecil sekali ya. Bukan, tidak dinyatakan dalam gram atau kilogram, kecil sekali ya. SMA itu dalam bahasa kita satuan massa atom. Ya, Anda sudah tahu, baca aja teorinya. Makanya kan ini ada teorinya kan. Satuan massa atom. Di YouTube saya juga ya. Inti atom dan radioaktivitas part 1 dan 2. Satuan massa atom. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris biasanya AMU. Ini yang sering dipakai kalau Anda pakai textbook Inggris. Tapi kadang-kadang disingkat U. Jadi AMU itu disingkat, diambil U-nya saja. U kecil ya. Atomic Mass Unit. Ya.
atomic mass unit. Nah, gitu. Nah, sedangkan Q-nya, kalau Anda lihat Q-nya mega electron volt. Ya. Jadi harus dijadikan SMA nanti. Jadi ini 200 mega electron volt dijadikan SMA, berarti dikali konversinya. Tapi kali ini mega electron volt ke SMA, jadi SMA-nya harus di atas 1 SMA. Kan gitu. 1 SMA 931 mega electron volt. Mega electron voltnya di bawah 931. Begini. Sehingga ini bisa dicoret. Nah, sehingga Q bisa kita nyatakan dalam 200 per 931 SMA. Nah, sudah klop sekarang satuannya. Ini SMA, ini SMA, ini SMA. Ditanya ini. Jadi massa barium plus kripton akan sama dengan massa yang kiri ini dikurangi kanan kan? Mu dikurangi Q. Ya, massa U-nya diketahui uranium 235 di 0,04 dikurangi 200 per 931. Ya. Kalau Anda hitung ini akan ketemu 234,83. Di buku saya itu agak sedikit salah cetak. Tertulisnya 234,03. 0 ini salah cetak, ini harusnya 8. Ya. Gitu. Jadi ini kalau Anda hitung akan sama dengan 234,83. Tentu Anda hitung dulu ini, dikotret seperti anak SD ya. 200 bagi 931 itu 0, berapa. Nanti 235,04 dikurangi 0, berapa. Nah ini hasilnya. SMA. Ya, inilah 5 soal yang kita berikan di part 3. Kita akan akhiri besok di part 4 soal sisanya, ada 4 soal lagi. Tidak terlalu sukar memang bab ini. Tapi supaya Anda tidak usah belajar keras, tinggal didengarkan saja video ini, maka Anda dengan mudah menguasainya. Ya, jadi diambil dari buku ini. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang kami jelaskan ini bermanfaat bagi Anda, dan jika Anda merasa terbantu, silakan di subscribe, like, komen bagi yang belum subscribe, supaya Anda bisa mengikuti video-video kami yang sekarang sudah 600 lebih, ya, dan meliput semua pelajaran fisika, matematika, kimia, dan di semua kompetisi, baik kompetisi olimpiade, ujian nasional dulu disebutnya, saya nggak tahu sekarang disebut apa. Kemudian ada UTBK, UM-UGM, SIMA UI, dan ada soal-soal KSN, baik simulasi, soal KSN kota sesungguhnya, soal KSN provinsi sesungguhnya, kemudian soal-soal KSN yang diambil dari buku saya, dan soal-soal 2020 ke bawah. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.